Selamat pagi, siang, sore, Pak Ivan. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya ingin mempresentasikan terkait dengan perbaikan karena kesalahan topik yang dibawakan pada presentase sebelumnya. Nah, perbaikan yang kelompok kami bawa kali ini adalah tentang MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Michael Verdi, kemudian ditemani oleh dua teman saya, yaitu Fatul Hamdi dan Angelina. Di sini terdapat ada table of contents yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada apa itu MRI, terus kedua ada penemu MRI, hak paten MRI, kelebihannya, instrumennya, cara kerjanya, dan macam-macamnya. Kemudian ada artefak pemeriksaan, dan yang terakhir ada tindakannya dalam kecelakaan. Kemudian di sini saya akan jelaskan yang pertama itu ada apa itu MRI. MRI itu adalah suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan antara 0,06 sampai 1,5 T. T tersebut dalam satuan Tesla yaitu 1000 Gauss, dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Kemudian di sini ada penemu MRI, yaitu pada tahun 1946, Felix Bloch dan Purcell mengemukakan teori bahwa inti atom bersifat sebagai magnet kecil, dan inti atom membuat spinning dan precessing. Kemudian dari hasil penemuan kedua fisikawan tersebut di atas, kemudian lahirlah alat nuklir magnetic resonance, atau yang disingkat dengan NMR. Spektrometer yang penggunaannya terbatas pada kimia saja. Kemudian setelah itu, lebih dari 10 tahun barulah ada Dr. Raymond Damadian, seorang dokter dan juga ahli biofisika yang berasal dari Amerika Serikat. Dokter ini mengembangkan alat tersebut sehingga menjadi terkenal seperti sekarang. Dr. Raymond Damadian ini lahir pada tanggal 16 Maret 1936 di New York, United States Amerika. Pada tahun 1971, Dr. Raymond Damadian mulai menggunakan alat NMR spektrometer ke dunia medis, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pada pasiennya, dan di dalam pemeriksaan tersebut ia menemukan rumusan bahwa sel tumor dan sel sehat dapat dibedakan di dalam tubuh melalui nuklir magnetic resonance. Karena waktu relaksasi T1 atau spin lattice relaxation dan T2, yaitu spin-spin relaxation, sel tumor terdeteksi lebih lama. Setelah 6 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1977, ia melakukan eksperimen dengan menggunakan NCR yang sudah dikembangkan untuk melakukan scan seluruh tubuh pada manusia hidup untuk mendiagnosa kanker atau kanker, dan berhasil. Kemudian tidak lama dari kejadian itu, karena kekabulan istilah yang digunakan untuk alat MRI atas saran dari American College of Radiology, pada tahun 1984, NMR diubah namanya menjadi Magnetic Resonance Imaging, atau yang biasa kita kenal dengan MRI, dan diperuntukkan fungsinya pada bagian radiologi. Berselang 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1988, Dr. Raymond dianugerahi National Medal of Technology, yaitu penghargaan tertinggi Amerika untuk ilmu terapan, dan setahun kemudian ia dilantik ke dalam Inventors Hall of Fame, di mana itu adalah suatu kehormatan yang juga dimiliki oleh nama-nama besar seperti Thomas Edison, Samuel Morse, dan Wright Brothers. Kemudian alat MRI pertama yang Dr. Damadian dan rekan-rekannya bangun adalah pada tahun 1977 dan dijuluki sebagai dengan The Indomitable, yang berada di Smithsonian Institution di Washington DC. Kemudian di sini ada hak paten MRI, yaitu pemilihan MRI pertama yang dikembangkan oleh Dr. Damadian pada tahun 1970 sebagai metode untuk mendeteksi kanker, setelah ia menemukan bahwa jaringan kanker menghasilkan sinyal resonansi magnetik abnormal dibandingkan dengan jaringan normal. Kurang dari 2 tahun kemudian, dia telah mengembangkan penemuannya, cukup untuk mengajukan idenya untuk menggunakan MRI sebagai alat untuk diagnosis medis dengan kantor paten AS, yang berjudul Aparat dan Metode untuk Mendeteksi Kanker di Jaringan. Paten berjumlah 3.789.832 diberikan pada tahun 1974 oleh USPTO, atau biasa disebut dengan United States Patent and Trademark Office.
Itu adalah paten pertama di dunia yang dikeluarkan di bidang medis. Kemudian 3 tahun kemudian mesin pertama MRI dilakukan untuk pemindaian seluruh tubuh yang akan dibangun. Nah, di sini juga ada beberapa gambar terkait dengan hak paten MRI. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan kelebihan MRI. Kelebihan MRI yaitu adalah MRI mampu untuk membuat potongan koronal, sagital, aksial, dan oblik tanpa banyak manipulasi posisi tubuh pasien sehingga sangat sesuai untuk diagnostik jaringan lunak. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang potongan-potongan gambar yang bisa dibuat oleh MRI, yaitu koronal. Koronal akan membagi seluruh tubuh atau bagian tubuh ke dalam segmen anterior atau depan dan posterior atau belakang. Lalu sagital. Sagital akan membagi seluruh tubuh atau bagian tubuh ke dalam segmen dekstra atau kanan dan sinistra atau kiri. Lalu untuk aksial, yaitu adalah melintang melalui tubuh atau bagian tubuh dan tegak lurus dengan bidang sagial dan koronal. Lalu untuk oblik adalah membagi tubuh atau bagian tubuh menjadi dua, melewati bagian tubuh pada setiap sudut antara 3 potongan lainnya. Lalu di sini ada instrumen-instrumen pada MRI. Secara garis besar, instrumen MRI dapat terdiri dari beberapa bagian, yaitu sistem magnet yang berfungsi untuk membentuk medan magnet agar dapat mengoperasikan MRI dengan baik. Adapun hal-hal yang perlu diketahui, diantaranya yaitu mengetahui tentang tipe magnet, efek medan magnet, magnet shielding, shimming coil dari pesawat MRI. Lalu, sistem pencitraan, yaitu berfungsi untuk membentuk citra yang terdiri dari 3 kumparan coil, yaitu yang pertama, gradient coil X, yaitu berfungsi untuk membuat citra potongan sagital. Lalu gradient coil Y yang berfungsi untuk membuat citra potongan koronal. Lalu gradient coil Z yang berfungsi untuk membuat citra potongan aksial. Bila gradient X, Y, Z bekerja secara bersamaan, maka akan terbentuk potongan oblik. Lalu instrumen selanjutnya adalah sistem frekuensi radio, yaitu yang berfungsi untuk membangkitkan dan memberikan radio frekuensi serta mendeteksi sinyal. Lalu sistem komputer yang berfungsi untuk membangkitkan sekuens pulsa, mengontrol semua komponen alat MRI, dan menyimpan memori beberapa citra. Lalu sistem percetakan yang berfungsi untuk mencetak gambar pada film ronsen atau untuk menyimpan citra jika di sistem komputer tidak tersimpan. Lalu yang selanjutnya ada cara kerja dari MRI. MRI memiliki beberapa tahapan proses sebelum menghasilkan gambar organ dalam organisme hidup secara rinci. Proses cara kerja tersebut dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, putaran nukleus atau molekul otot diselaraskan dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan tinggi. MRI memiliki kekuatan sebesar 60.000 kali lebih kuat daripada medan magnet bumi. Medan magnet besar itu akan menjadi nukleum tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Setelah itu, denyutan atau pulsa frekuensi radio yang mirip dengan medan magnet dikenakan pada tingkat menegak kepada garis medan magnet agar sebagian nuklei hidrogen dapat bertukar arah. Kemudian, frekuensi radio akan dimatikan, menyebabkan nuklei berganti pada konfigurasi awal. Setelah ini terjadi tenaga frekuensi radio dibebaskan, yang dapat ditemukan oleh gelombang yang mengelilingi pasien. Lalu yang terakhir adalah sinyal ini kemudian dicatat dan didata yang dihasilkan proses oleh komputer untuk menghasilkan gambar otot. Dengan begitu, ciri-ciri anatomi dalam tubuh dapat terlihat dengan hasil yang jelas. Lalu ada macam-macam dari MRI. MRI yang dibagi berdasarkan tipenya ada dua, yaitu MRI yang memiliki kerangka terbuka atau open gantry dengan ruang yang luas. Lalu yang kedua adalah MRI yang memiliki kerangka atau gantry, biasanya yang berlorong sempit. Lalu dibagi lagi menjadi MRI berkekuatan magnet. Yang pertama adalah MRI dengan Tesla tinggi, yaitu high field Tesla, memiliki kekuatan medan magnet sebesar 1-1,5 Tesla. Lalu ada MRI Tesla sedang dengan medium field Tesla, memiliki kekuatan medan magnet sebesar 0,5 sampai 1 Tesla.
Lalu yang terakhir adalah MRI Tesla rendah atau low field Tesla dengan memiliki kekuatan medan magnet lebih kecil daripada 0,5 Tesla. Selanjutnya, untuk artefak akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Angel. Di sini saya akan menjelaskan tentang artefak pada MRI dan upaya mengatasinya. Artefak adalah kesalahan yang terjadi pada gambar. Artefak menurut jenisnya dapat terdiri dari yang pertama kesalahan geometrik, yang kedua kesalahan algoritma, yang ketiga kesalahan pengukuran atenuasi. Artefak menurut penyebabnya terdiri dari yang pertama, artefak yang disebabkan oleh pergerakan fisiologi. Karena yang pertama, gerakan jantung, gerakan pernapasan, gerakan darah, dan cairan cerebrospinal. Yang ketiga, gerakan yang terjadi secara tidak periodik seperti gerakan menelan, berkedip, dan lain-lain. Yang kedua, artefak yang terjadi karena perubahan kimia dan pengaruh magnet. Yang ketiga, artefak yang terjadi karena letak gambaran tidak pada tempatnya yang seharusnya. Yang keempat, artefak yang terjadi akibat dari data pada gambaran yang tidak lengkap. Yang kelima, artefak sistem penampilan yang terjadi, misalnya karena perubahan bentuk gambaran akibat faktor kesalahan geometri, kebocoran dari tabir radiofrekuensi. Akibat adanya artefak-artefak tersebut, pada gambaran akan tampak gambaran kabur, terjadi kesalahan geometri, tidak ada gambaran, gambaran tidak bersih, terdapat garis-garis di bawah gambaran, gambar bergaris-garis miring, gambaran tidak beraturan. Dan untuk itu, upaya untuk mengatasi artefak pada gambar MRI antara lain dilakukan dengan cara. Yang pertama, waktu pemotretan dibuat, secepat mungkin memeriksa keutuhan tabir pelindung radiofrekuensi. Yang kedua, menanggalkan benda-benda yang bersifat ferromagnetik bila memungkinkan. Yang ketiga, perlu kerjasama yang baik dengan pasien. Di sini ada kelebihan MRI dibanding CT scan yang kemarin kita bahas. Ada beberapa kelebihan MRI dibandingkan dengan pemeriksaan CT scan, yaitu MRI lebih unggul untuk mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang belakang, serta muskuloskeletal. Yang kedua, mampu memberi gambaran detail anatomi dengan lebih jelas. Yang ketiga, mampu melakukan pemeriksaan fungsional seperti pemeriksaan difusi, perfusi, dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan dengan CT scan. Yang keempat, mampu membuat gambaran potongan melintang, tegak, dan miring tanpa merubah posisi pasien. Dan yang terpenting, MRI tidak menggunakan radiasi pengion. Terus di sini ada pemeriksaan MRI. Adapun jenis-jenis pemeriksaan MRI sesuai dengan organ yang akan dilihat. Misalnya, pemeriksaan kepala untuk melihat kelainan pada kelenjar pituitari, lubang telinga dalam, rongga mata, sinus. Yang kedua, pemeriksaan otak untuk mendeteksi stroke atau infark, gambaran fungsi otak, pendarahan, tumor, kelainan bawaan, kelainan pembuluh darah seperti aneurisma, angiomia, proses degenerasi, dan atrofi. Yang ketiga, pemeriksaan tulang belakang untuk melihat proses degenerasi atau HNP, tumor, infeksi trauma, kelainan bawaan. Yang keempat, pemeriksaan muskuloskeletal untuk organ, lutut, bahu, siku, pergelangan tangan, pergelangan kaki untuk mendeteksi robekan tulang rawan, tendon, ligamen, tumor, infeksi atau abses, dan lain-lain. Yang kelima adalah pemeriksaan abdomen untuk melihat penyakit hati, ginjal, kantong, saluran empedu, pankreas, limpa, organ ginekologis, prostat, buli-buli. Yang enam dan yang terakhir adalah pemeriksaan toraks untuk melihat paru-paru dan jantung. Mungkin sampai itu saja untuk presentasi tambahan Sinar X yang kemarin, yaitu penjelasan tentang MRI. Terima kasih.